Agama Buddha berasal dari India dan pendirinya adalah Pangeran Siddhartha Gautama, putra Raja Suddhodana dan Dewi Mahayama dari Kerajaan Kapilavastu. Setelah menikah dengan Yasodhara dan memiliki seorang anak yang bernama Rahula, Pangeran Siddhartha Gautama menyadari bahwa kehidupan penuh penderitaan. Maka beliau memutuskan untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga dan menjalani kehidupan sebagai seorang petapa. Melalui perjalanan spiritualnya, akhirnya ia mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha. Secara umum, ajaran Buddha dirumuskan dalam 4 kebenaran mulia, yang menyatakan bahwa hakikat kehidupan ini adalah dukkha, yang dapat diartikan sebagai penderitaan. Akar dari dukkha terletak pada tanha, atau nafsu keinginan yang tidak terpuaskan. Tanha dianggap sebagai penyebab kelahiran berulang, yang membawa usia tua, sakit, dan kematian. Untuk mengatasi tanha, Buddha mengajarkan suatu jalan spiritual yang disebut Jalan Mulia Beruas 8 sebagai resep untuk menghilangkan nafsu keinginan secara bertahap dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial berperan sebagai anggota masyarakat dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Namun ego atau keakuan sering muncul ketika berinteraksi dengan banyak orang. Menurut ajaran Buddha, terdapat 2 cara untuk mengatasi keegoan diri. Pertama, dengan melakukan introspeksi ke dalam diri sendiri, belajar bagaimana menenangkan pikiran dan mengarahkan ke satu titik. Selanjutnya, melihat ke dalam hakikat pikiran itu sendiri untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Pada saat bersamaan, dapat membuka diri bagi orang lain melalui kedermawaan. Kedermawaan bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga memberikan waktu, pemahaman, memberikan tempat kepada orang lain, serta siap membantu mereka. Seiring berjalannya waktu, pada akhirnya agama Buddha masuk ke Indonesia bertepatan dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Dipelopori oleh kaum teosofi, agama Buddha mulai dikenal oleh masyarakat. Agama Buddha akhirnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan masuk di wilayah Jawa. Masyarakat pada saat itu menerima kedatangan agama Buddha dan orang-orang memeluk agama Buddha. Akan tetapi perkembangan agama Buddha mengalami pasang surut. Dimensi-dimensi keagamaan menurut gagasan Yin Smart yang diterapkan dalam konteks agama Buddha. 1. Ada dimensi ritual. Dimensi ritual meliputi praktik-praktik ritual seperti pemujaan Buddha, meditasi, penghormatan terhadap ajaran Buddha, dan perayaan peristiwa penting dalam kehidupan Buddha. 2. Ada dimensi mitos. Dimensi mitos ini mencakup kisah-kisah yang diterima secara tradisional dalam agama Buddha, termasuk kisah kehidupan Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha, serta kisah-kisah tentang kehidupan Buddha setelah mencapai pencerahan. 3. Ada dimensi doktrin. Dimensi doktrin ini mencakup ajaran-ajaran inti Buddha,
seperti 4 kebenaran mulia dan jalan Edelweiss berunsur 8 serta doktrin-doktrin lain yang mengarah pada pemahaman tentang alam semesta, kehidupan, dan pembebasan. Yang keempat ada dimensi etika. Dimensi etika ini melibatkan aturan moral dan etika yang dipegang oleh penganut Buddha, termasuk prinsip-prinsip seperti tidak menyakiti makhluk hidup, tidak mencuri, tidak berbohong, dan praktik kasih sayang universal. Yang kelima ada dimensi pengalaman. Dimensi pengalaman meliputi pengalaman-pengalaman spiritual individu, termasuk pengalaman meditasi yang mendalam, pemahaman akan sifat penderitaan, dan pengalaman pencerahan. Yang keenam ada dimensi sosial. Ini mencakup organisasi dan struktur sosial dalam komunitas Buddha, termasuk peran para biksu dan biksuni, biarawan dan biarawati, praktik pengajaran dan pembelajaran, serta interaksi antara penganut Buddha. Yang ketujuh ada dimensi material. Ini melibatkan aspek-aspek material dalam praktik keagamaan seperti tempat ibadah, stupa, vihara, benda-benda suci seperti patung Buddha, serta artefak dan simbol-simbol lain yang memiliki makna dalam konteks agama Buddha. Ninian Smart, seorang studi pakar agama, memiliki 7 pandangan yang dikenal dengan sebutan Seven Study of Religions. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper saya yang berkaitan atau berdasarkan dengan gagasan oleh Ninian Smart, yakni konsep agama Buddha berdasarkan konsep keagamaan dari Ninian Smart. Yang pertama terdapat dimensi praktek ritual. Jadi dimensi ini merupakan kegiatan agama yang ketika kita memulai praktek agama ini, sesuatu tersebut dapat diserap oleh panca indera seperti adanya patung-patung, kemudian lilin-lilin. Nah, dalam agama Buddha relevansinya adalah seperti meditasi, puja, dan lain-lain. Yang kedua ada pengalaman emosional. Pengalaman emosional ini seperti halnya ketika seseorang merasakan kekuatan atau spirit tak kasat mata yang membuatnya merasakan perasaan yang berbeda, seperti pengalaman meditasi yang sangat membanggakan dirinya. Kemudian yang ketiga ada dimensi naratif mitos, yakni secara umum agama-agama terdapat kisah-kisah yang memiliki mitos-mitos. Jadi relevansinya dengan agama Buddha ini ketika ada cerita Jataka Tales atau yakni kehidupan masa lampau Buddha. Kemudian yang keempat yakni ada dimensi doktrinal filosofis. Dimensi doktrinal filosofis ini merupakan aspek filsafat agama Buddha. Jadi dalam doktrin agama Buddha terdapat pandangan umum tentang adanya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini mencakup relevansinya dengan agama Buddha seperti 8-fold konsep dharma dan ketiadaan diri. Dan kemudian yang kelima ada dimensi legal etis. Dimensi legal etis ini adalah dimensi hukum atau etika. Ketika seseorang yang beragama memiliki pengaruh doktrin dari nilai-nilai yang baik maupun buruk. Nah, di sini dalam relevansi agama Buddha, contohnya adalah seperti penerapan sila atau aturan moral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keenam ada dimensi sosial. Dimensi sosial ini merupakan dimensi yang menjelaskan bahwa kebanyakan agama itu menciptakan pranata-pranata khusus yang dimaksud untuk melangsungkan praktek sebuah agama dan menyampaikan pesan dari agamanya. Nah, di sini terdapat
dalam agama Buddha, pranatanya ini terbentuk seperti para biksu dalam Buddha, kemudian contohnya ada Tuhan dalam Yahudi dan para ulama dalam Islam ya. Kemudian relevansinya dalam agama Buddha yakni seperti tempat-tempat ibadah yang ada di agama Buddha, sangha atau komunitas biksu.